Seperti kasus Akijé, kasus Vicky Prasetyo pun bergulir makin panas meski Vicky sendiri sudah dijebloskan ke dalam bui. Bukan hanya gaya bicaranya yang so intelek menjadi olok-olok dan candaan publik, tapi orang-orang yang mengaku menjadi korban penipuan Vicky juga terus memburu mantan tunangan Zaskia Gotik ini. Bahkan kemarin ada yang sudah 4 kali mendatangi lapas tempat Vicky ditahan, namun tak jelas penyelesaiannya. Alih-alih menemukan titik penyelesaian dan uangnya kembali, Andi sang korban harus kembali pulang dengan tangan hampa karena Vicky tak mau dikunjungi. Amarah Andi pun tak bisa lagi dibendung. Ia menjungkir balikan pengakuan ibunda Vicky yang selalu berusaha melindungi Vicky. Yang keempat, pertama saya ketemu, kedua nggak ketemu, ketiga nggak ketemu, ini keempat ini saya yakin dan percaya dia nggak akan mau keluar. Alasannya ya tidak mau terima tamu. Padahal saya datang ke sini baik-baik untuk menyelesaikan masalah. Kasus dengan saya penipuan belum selesai. Jadi apa kata mamanya dia bukan penipu itu bohong. Memang mamanya udah ngajarin dia untuk nipu kiri kanan untuk ya itu yang dibilang konspirasi kemakmuran. Jadi konspirasi kemakmuran ala Henry ini nipu kiri nipu kanan, uangnya store ke mamanya. Apa yang dibeberkan Andi memang kerap menyentil Emma Fauzia alias Nelly ibunda Vicky. Pasca Vicky masuk bui, Emma kini muncul di sana-sini, seolah-olah dia ingin terkenal seperti Vicky. Mati-matian ia membela Vicky dan menyebutnya tak bersalah, meski jelas-jelas Vicky sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara. Melihat mimik, gaya bicara, bahasa tubuh ibunda Vicky saat membela anaknya, pakar mikroekspresi meyakini bahwa ibunda Vicky tak berkata sejujurnya. Sementara teman akrab Vicky mengakui bahwa Vicky memang seorang yang ambisius. Begitupun di mata personality reader, perilaku Emma tak jauh dari Vicky. Bak pepatah, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Ada permintaan maaf, Tante? Sama siapa? Zaskia. Maksudnya? Apa yang harus diminta maafin ya, Mbak? Dan mungkin kan karena nggak jadi, karena terjadi. Ya mungkin itu udah pilihan Jaski, ya aku berdoa mungkin itu yang terbaik untuk mereka berdua. Seperti itu. Kalau memang kakak aku buronan ya, dari dulu tuh nggak pernah ada surat panggilan. Yang kena rugi 100 juta itu Esa, Emma, dia udah ngecek katanya palsu. Ya sekali lagi itu juga bukan punya dia ya, bukan atas nama dia ya. Kalau memang atas nama dia, pasti dong dia udah berupaya. Seperti apa? Oke, kalau boleh tahu mungkin seperti kampusnya di Unkris. Pernah kuliah di Unkris, dia suka pindah-pindah di mana, ya suka-suka dia lah, dia yang punya uang. Kecuali dulu masih SMA, masih bisa dalam pengawasan saya, seperti itu. Orang tuanya juga kan mempunyai kemungkinan ya, mempunyai keinginan yang sama dengan Vicky, maka didukunglah keinginan Vicky itu. Betul, dia bisa gede, dan dia cukup jenius, cukup pintar dia, memang pintar bergaul ya gitu, bisa gede. Untuk dia berpegang pada kata tersebut yang tidak hanya mengurangi perjalanan asmara Vicky dengan banyak penyanyi dangdut, escape words dia. Kan ketika kita berbohong, ada orang yang sanggup berbohong dengan pola kebohongan yang terstruktur panjang, gitu kan. Ada orang yang ketika berbohong hanya untuk kamuflase saat itu. Kata-kata itu yang diulang-ulang oleh ibunda Vicky. Kata-kata itu kemudian didukung dengan pola bahasa tubuh, misalnya setiap kali mengucapkan ya itu, kemudian dia melihat ke arah bawah gini. Atau pula juga ketika dia mengucapkan kata-kata itu tadi, intonasi suaranya menurun. Bukan kata-kata seperti intonasi sebelumnya, yaitu tegas. Mana ada sih ibu yang sanggup anaknya kemudian dikatakan itu, misalnya ya si ini tahu sebetulnya ya itu. Nah, keberulangan tersebut yang menjadi pola dan bisa disaksikan bahwa sebetulnya pola tersebut sudah terlihat itu untuk menutupi sesuatu. Sekali lagi tingkat kebenarannya di bawah 50%. Banyak artis dan selebritis yang bertekuk lutut di bawah ambisi Vicky. Kata-katanya yang manis meski sering terucap dalam kalimat tak beraturan dan nyaris tanpa makna, acap kali menjerat hati para wanita hingga jatuh dalam pelukannya. Dan terakhir, Zaskia Gotik pun menerima lamarannya, meski sehari kemudian langsung membatalkan rencana menikah karena mengetahui belang Vicky. Setelah banyak pengakuan dari para artis yang pernah terjerat oleh rayuan sang Don Juan, kini Zaskia Gotik pun mengakui kalau rayuan Vicky memang maut dan membuat wanita tak berdaya.
Itu sudah membuat aku kecewa, jadi ya biarkanlah burung kicau berlalu seperti labilnya ekonomi dan kontroversi diri. Enggak ada. Ya ngomong apa? Neng juga enggak ngeh. Pokoknya udah cakep aja. Udah cakep. Pokoknya di samping saya tuh udah S3 Amerika, Arjunanya buaya. Tapi ngerasa kepelet juga tuh pas itu ya? Oh, bukan kepelet sih, kelepet deh. Rayuannya maut lah. Contohnya. Yang bikin kelepek-kelepek apa ya? Bukan karena bahasanya juga ya, karena kesantunan dia gitu ya. Santunan dia sama keluarga, santunan dia sama teman-teman kerabat Neng gitu kan. Apa ya? Dia tuh menunjukkan dia tuh sekolah tinggi, cuma pas kudeta cinta dan labil ekonomi itu baru itu pas merespon itu gitu loh. Terus saya akan kejar terus sampai dia mana dia punya rasa tanggung jawabnya. Kalau memang dia udah selesaikan baik-baik, ya dia harus datang ketemu saya. Jangan cuma janji-janji dan omong besar aja. Ibunya tuh penipu ulung. Ya nantinya akan saya bawa apa yang dia tantang sama saya itu, bawa ke jalur hukum, ya nanti saya akan laksanakan. Kisah Vicky tadi tentu saja amat kontras dengan situasi yang dialami Syahrini. Bertemu Raffi di Bali tanpa supir, Syahrini mengendarai mobil mewah keliling pulau surga wisata ini. Bagaimana seru dan hebohnya petualangan Syahrini kali ini? Syahrini keliling Bali dengan menggunakan mobil mewah seharga 5 miliar. Di Pulau Dewata Bali, Syahrini juga sempat bertemu dengan Raffi Ahmad. Tanpa supir, Syahrini mencoba mobil mewahnya untuk touring. Lantas seperti apakah heboh dan serunya ketika Princess Syahrini menjelajahi Pulau Dewata Bali dengan mobil mewahnya itu?